Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelin Kristanto Pranajaya dengan NIM 10525092 dan saya berasal dari kelas IS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana teknologi mengubah hidup kita. Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa komputer, tanpa laptop, tanpa internet, bahkan tanpa smartphone yang pada dasarnya juga merupakan komputer dalam bentuk kecil? Sepertinya hidup kita akan terasa sangat berbeda. Tidak bisa bekerja secara digital, tidak bisa mengikuti pembelajaran online, dan tentu saja tidak bisa terhubung dengan orang lain melalui media sosial. Pada saat ini, komputer bukan lagi sekadar alat elektronik, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas manusia modern. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas dampak teknologi komputer dalam kehidupan masa kini, baik manfaat yang mempermudah kehidupan maupun tantangan yang muncul akibat penggunaannya. Perubahan cara kita bekerja. Jika kita kembali ke beberapa dekade lalu, suasana kantor sangat berbeda. Pengolahan dokumen dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik, arsip disimpan dalam bentuk fisik, dan komunikasi berlangsung melalui surat yang memerlukan waktu berhari-hari. Namun saat ini, komputer telah mengubah segalanya. Dengan adanya perangkat lunak seperti Microsoft Office, Google Workspace, sistem HR, ERP, hingga kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan yang dulu memerlukan waktu lama, kini dapat diselesaikan dengan jauh lebih cepat. Rapat bisa dilakukan melalui Zoom atau Google Meet, dokumen dapat dikirim melalui email atau cloud storage, dan pekerjaan dapat dilakukan tanpa batas lokasi. Banyak orang kini bisa bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan lokasi lain selama tersambung dengan internet. Teknologi komputer juga membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Selanjutnya, dampak di dunia pendidikan. Bidang pendidikan juga mengalami transformasi besar. Jika dulu belajar harus dilakukan secara tatap muka di kelas, kini proses pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan mana saja. Laptop, tablet, dan internet membuka akses ke platform e-learning, video edukasi, modul digital, serta berbagai sumber pengetahuan lain. Hal sederhana seperti mencari informasi melalui mesin pencarian kini dapat menggantikan pencarian manual di perpustakaan. Selain itu juga, teknologi komputer juga menghadirkan metode pembelajaran interaktif seperti simulasi, animasi, laboratorium virtual, hingga tutorial berbasis kecerdasan buatan. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan variatif selama digunakan dengan bijak dan bukan sebagai alat untuk menyontek. Selanjutnya, komunikasi semakin cepat dan tanpa batas. Teknologi komputer juga merevolusi komunikasi manusia. Jika komunikasi jarak jauh dahulu memerlukan waktu lama, sekarang hanya dalam hitungan detik kita dapat mengirim pesan ke siapapun di seluruh dunia. Komputer juga menjadi fondasi berkembangnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Melalui platform tersebut, manusia dapat saling terhubung, berbagi informasi, dan membangun jejaring secara global. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan. Komunikasi kadang menjadi lebih singkat dan kurang mendalam,
kecanduan notifikasi meningkat, dan interaksi tatap muka mulai berkurang. Selanjutnya, industri dan ekonomi bertransformasi. Banyak sektor industri berkembang berkat teknologi komputer. E-commerce, perbankan digital, transportasi online, vintage, robotika, dan sektor lainnya kini menjadi bagian penting dalam perekonomian. Kita dapat berbelanja tanpa keluar rumah, melakukan transaksi keuangan tanpa antri di bank, dan memesan transportasi melalui aplikasi. Selain mencepat proses bisnis, komputer juga membantu menganalisis data, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Teknologi ini menciptakan banyak profesi baru seperti pengembang perangkat lunak, analisis data, UI UX designer, cyber security spesialis, hingga konten kreator. Namun, beberapa pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan, sehingga keterampilan baru terus perlu dikembangkan. Selanjutnya, hiburan jadi lebih kaya dan interaktif. Teknologi komputer juga memberikan perubahan besar pada dunia hiburan, mulai dari film berteknologi CGI, animasi digital, game online, musik digital, hingga pengalaman virtual reality, semuanya berkembang karena kemampuan komputasi modern. Hiburan kini tidak hanya bersifat pasif untuk ditonton, tetapi dapat dieksplorasi dan melibatkan interaksi. Dengan komputer, seseorang dapat membuat musik, mengedit video, membuat karya digital, atau bermain game bersama orang lain di berbagai negara. Kini siapapun dapat menjadi content kreator sekaligus penikmat hiburan. Selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi komputer. Nah, di balik manfaatnya, teknologi komputer juga membawa dampak negatif. Yang pertama, munculnya ketergantungan digital. Banyak orang semakin sulit lepas dari layar baik untuk bekerja, hiburan, maupun aktivitas sosial. Yang kedua, meningkatnya kejahatan digital, seperti penipuan online, pencurian identitas, peretasan, dan cyberbullying. Yang ketiga, yaitu terjadinya kesenjangan digital, di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Sebagian masyarakat berkembang cepat, sementara sebagian lainnya tertinggal. Selanjutnya, masa depan teknologi komputer. Saat ini, perkembangan teknologi komputer semakin cepat dengan hadirnya kecerdasan buatan, machine learning, quantum computing, dan otomatisasi. Di masa mendatang, kita mungkin semakin terbiasa dengan mobil tanpa pengemudi, layanan kesehatan berbasis AI, hingga ruang kerja virtual. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan komputer, tetapi bagaimana manusia memilih menggunakannya. Selanjutnya yaitu studi kasus di bidang pendidikan. Saat pandemi, sekolah dan kampus tutup. Komputer, laptop, dan smartphone menjadi sarana utama untuk proses belajar mengajar. Permasalahannya yaitu peserta didik kesulitan mengikuti kelas karena keterbatasan perangkat dan jaringan. Dan guru juga belum terbiasa menggunakan platform digital. Pemanfaatan teknologi komputer yaitu menggunakan Google Classroom, Zoom, dan LMS untuk kegiatan belajar. Materi, tugas, dan ujian dilakukan secara digital atau online. Dampak positif yang bisa diambil yaitu
Proses belajar tetap berjalan meski kondisi darurat. Akses materi bisa dibuka kapan saja, dan mempercepat literasi digital siswa dan pengajar. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan perangkat dan internet, dan risiko kelelahan digital dan gangguan kesehatan mata. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dampak teknologi komputer dalam kehidupan modern sangatlah luas. Komputer telah mengubah banyak cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, menjalankan bisnis, bersosialisasi, hingga menikmati hiburan. Teknologi komputer juga menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, namun juga membawa tanggung jawab dalam penggunaan yang bijak. Teknologi juga telah memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, teknologi juga menimbulkan tantangan seperti masalah privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini membantu kita lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi agar hidup menjadi tidak hanya lebih mudah tetapi juga lebih bermakna. Maaf kalau ada persalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa.